kami akan mengupdate kembali data jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Hari ini tanggal 7 April 2020 jam 9 malam. Datanya tidak berbeda jauh dengan data tadi siang, kecuali ada penambahan jumlah orang dalam pemantauan. Kalau tadi siang jumlahnya 718, pada malam ini naik menjadi 731 orang. Dan kalau tadi siang selesai masa pemantauan 211 orang atau yang sembuh, pada malam ini naik menjadi 243 orang. Dan data lainnya sama seperti tadi siang. Jadi sampai jam 9 malam ini jumlah orang dalam pemantauan 731, yang karantina mandiri 726, dan sembuh atau selesai pemantauan 243. Dan 731 ini turun dari angka sejak tanggal 18 Maret, yaitu dari angka 997 menjadi 731 pada malam ini, dan karantina mandiri 726 dan sembuh atau selesai pemantauan 243. Khusus untuk pasien dalam pengawasan, sama dengan data tadi siang, jumlahnya 16 orang, 7 orang isolasi mandiri dan 9 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Rumah sakit umum daerah Ende 1, Lebo-Leba 1 orang, Eskaleri Kupang 1, Kalabahi 2 orang, Soe 1 orang, Komodo Labuan Bajo 1 orang, Umurara Meha Sumba Timur 1 orang, dan Rumah Sakit Siloam Kupang 1 orang. Itu yang pasien dalam pengawasan. Sedangkan yang orang dalam pemantauan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Profesor Yohanes 3 orang, Rumah Sakit Umum ND 1 orang, dan Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya 1 orang. Sampel yang dikirim sama 38 sampel, hasil laboratorium 18 sampel, dan belum ada hasil 20 sampel. Itu mengenai perkembangan update data dari 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Rincian per kabupaten kota tidak berbeda seperti yang tadi siang, dan nanti teman-teman media akan memfotonya untuk bisa melengkapi tulisan. Tidak diizinkan untuk turun ke darat, ya, dan mereka tetap di pesawat, di kapal, bukan di pesawat maksud saya. Lalu penumpang yang lain tetap turun, dan para penumpang yang berasal dari Maumere, Ende, kemudian Flores Timur, mereka diisolasi sebagaimana peraturan yang berlaku, protokol kesehatan. Mereka tetap diisolasi. Setelah nanti diisolasi di Maumere, baru kemudian dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Jadi perlu kami jelaskan kepada para pemirsa di rumah, rapid test itu sampelnya itu darah. Itu rapid test, tes cepat, ya, rapid diagnostic test, ya, tes diagnostik secara cepat. Itu sampelnya darah. Nah, swab sampelnya itu adalah cairan yang ada di pernapasan bawah kita. Jadi ketiga ABK itu tadi diambil swab cairan pernapasan bawah, dan cairan ini kemudian akan dikirim ke Makassar, ya, untuk memastikan apakah mereka terkena virus corona atau tidak. Sehingga kami menghimbau masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur
supaya serahkan ini pada protap-protap medikal, cek selanjutnya. Jadi yang bisa menentukan itu adalah para dokter dan juga tim medis. Ya, walaupun mungkin bahasa awam kita saking terlalu panik, mungkin kita begitu mendengar positif langsung kita bereaksi. Tapi perlu dijelaskan di sini bahwa rapid diagnostic test itu sampelnya darah, dan walaupun di situ positif harus dibuktikan lagi melalui pemeriksaan swab cairan di bawah pernapasan bawah. Itu nanti cairan itu setelah pemeriksaan laboratorium itulah baru kita tahu nanti apakah ketiga ABK itu positif atau negatif. Dan kita tetap berdoa ketiga ABK itu negatif virus corona. Dan tentu kita juga berdoa seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur tetap sehat dan tetap negatif virus corona. Dan sekali lagi Bapak Gubernur menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tidak panik berlebihan. Juga Bapak Gubernur menghimbau supaya masyarakat juga memberikan harapan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan setelah pemeriksaan medis dia terkategori sebagai orang dalam pemantauan. Ya. Kita harapkan sebagian masyarakat yang menolak kedatangan mereka, seperti di Manggarai, warga sekitar Gor Golodukal menolak. Saya kira kalau bisa sikap ini tidak boleh lagi ada. Demikian juga di tempat-tempat lain, ya. Karena dengan kita mengkarantina mereka, mengisolasi, itu akan memudahkan kontrol dan pengawasan. Hal yang sama juga di Momere tentu. Kita harapkan masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah sesuai dengan protokol yang ada, melakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap orang yang terkategori orang dalam pemantauan. Dan kita akan melihat dalam 14 hari sesuai dengan masa inkubasi dari virus ini, kita akan melihat apakah seseorang itu dicurigai atau tidak. Itu nanti kita akan lihat dalam rentang waktu itu. Dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kami minta untuk tetap tenang, tetap siaga, waspada, tetap menjalankan semua protokol-protokol yang berlaku, arahan, pedoman yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pak, terkait kejadian di Sika, kondisi NTT untuk hari ini sendiri seperti apa? Ya, kondisi setelah kemarin malam kapal tidak diizinkan untuk merapat oleh Pemkap Sika, tapi setelah dijelaskan dan arahan Bapak Gubernur terhadap Bupati Sika, diskusi antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan Pemkap Sika, dengan para dokter, akhirnya tadi pagi kapal tersebut merapat dan penumpangnya diizinkan turun. Namun demikian ketiga ABK yang sudah diperiksa melalui rapid diagnostic test itu tidak diizinkan untuk turun ke darat. Mereka diisolasi di dalam di dalam kapal itu, di ruangan khusus. Sambil nanti setelah swabnya diambil, dikirim ke Makassar, dan mereka kembali ke Makassar. Ketiga orang itu, ABK itu. Sikap pemerintah provinsi sendiri dengan kejadian di Sika ini? Ya, sikap pemerintah provinsi tentu kita melihat fakta-fakta medikal, ya. Ya, anak-anak sekolah, TKI yang kembali ke kampung halamannya, ya, tentu kita tidak bisa menolak. Ini saudara-saudara kita. Yang kita lakukan adalah kontrol, mengawasi kesehatan mereka, karena mereka masuk dalam kategori orang dalam pemantauan. Ya. Berapa mungkin pesan terakhir untuk masyarakat dari situasi akhir-akhir ini? Ya, pesan kami ke seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita gunakan masker.
ya sebagaimana instruksi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pakai masker. Ya, terutama ketika keluar rumah dan masuk ke ruang-ruang publik, di dalam angkot, di dalam bus, di jalan, di mall, di pasar dan sebagainya. Ketika kita mengendarai motor, gunakan masker. Ya. Nah, tentu masker ini tidak semuanya tersedia di apotek-apotek kita. Tetapi kita harapkan para ibu di desa-desa dimanapun di seluruh Nusa Tenggara Timur, dibantu oleh bapak-bapak bupatinya, wali kota Kupang, para pelaku ekonomi, para tokoh, lembaga-lembaga sosial, untuk bisa mendorong para ibu kita menjahit masker dari kain. Ya, kain yang berlapis sehingga tidak tembus virus. Caranya, apakah masker itu baik atau tidak? Kalau kita sudah menempel kain itu di mulut dan hidung kita, lalu kita ambil lilin yang bernyala, lalu kita tiup. Ketika kita tiup dan tidak padam, itu berarti bagus, ya, karena tidak keluar dan itu juga tidak bisa masuk virus atau apapun dari luar. Tapi ketika kita tiup dan padam, itu berarti belum bagus kain yang dijadikan masker. Harus dilapis lagi dengan beberapa lipatan kain sampai kemudian kita bisa mentes masker yang dari kain itu. Dan cara tes yang sederhana itu dengan meniup. Ketika kita pakai tiup, kalau padam berarti belum bagus, kalau tidak padam berarti bagus. Itu yang dipakai. Ya. Mas mana? Oke, Pak. Ya. Ya, Mas mana? Oke, Mas. Baik, pemirsa, tadi penjelasan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi NTT, Dr. Mario Ardu Jelamu. Terdapat 3 hal yang disampaikan, yaitu pertama, Gubernur menghimbau masyarakat agar tidak panik dengan hal tersebut. Yang kedua, bahwa 3 orang ABK dari kapal motor tersebut akan menjalani pemeriksaan dan kemudian dikembalikan ke Kota Makassar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sementara itu, dan yang terakhir, para penumpang kapal motor tersebut akan diisolasi pada ruangan yang telah disiapkan, ruangan atau gedung yang telah disiapkan di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Demikian breaking news. Dan kita akan kembali lagi dengan Diandra, pemirsa. Halo, selamat malam Diandra. Selamat malam. Baik Diandra, tadi Karohumas Provinsi NTT sudah menjelaskan bahwa Gubernur menghimbau masyarakat untuk tidak panik. Sementara itu yang kedua, 3 orang ABK tersebut akan menjalani pemeriksaan, kemudian dipulangkan kembali ke daerah asal mereka, yaitu tepatnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Apa sudah ada informasi yang Diandra peroleh dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri? Halo Diandra? Baik, kita mengalami gangguan. Kita akan coba sekali lagi untuk menghubungi kontributor AFB TV, Diandra, di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Ya, dan pemirsa, kami boleh informasikan kembali bahwa kapal motor Lambelu dari Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang menuju ke pelabuhan Lasai Maumere, Kabupaten Sika, sudah diperbolehkan untuk bersandar ke pelabuhan dan para penumpang sudah dipindahkan ke ruang isolasi. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Diandra. Selamat malam Diandra. Ya, selamat malam Pak. Ya Diandra, tadi terkait dengan 3 poin penting yang disampaikan oleh Karohumas Sekda Provinsi NTT, apa sudah ada penjelasan lanjutan dari pemerintah Kabupaten Sika? Ya, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi dari informasi yang kami dapat bahwa para penumpang tadi akan diisolasikan di gedung SCC atau Convention Center selama 14 hari ke depan. 14 hari Diandra ya akan diisolasi? Ya. Lokasi dari SPC tersebut apa berada di kawasan permukiman atau kawasan perdagangan atau mungkin jauh dari kawasan permukiman warga? Lokasi dari gedung SCC Convention Center ini sendiri berada di Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Beru, Kabupaten Sika, Kecamatan Alok Timur, yang berlokasi tidak dekat dengan pemukiman warga karena
kebetulan bersebelahan dengan kantor Bupati Sika yang lama yang saat ini adalah dipakai menjadi gedung pariwisata atau gedung dinas kebudayaan dan pariwisata seperti itu. Baik, Diandra. Jadi memang masih dalam kawasan bisnis Masih dan di juga tengah kota. pemukiman ya. Jauh dari pemukiman karena memang lokasinya itu berada di jalan protokol, tapi bersebelahan dengan gedung Bupati Sika yang lama yang saat ini adalah gedung dinas kebudayaan dan pariwisata. Baik, Diandra. Jadi apa ada pengamanan dari pihak kepolisian di lokasi tersebut? Iya, dan dapat kami informasikan bahwa para polisi dan para pihak keamanan masih menjaga ketat situasi dan tempat lokasi tersebut, dan perlu kami informasikan juga bahwa di Maumere sudah sekitar 1 minggu diberlakukan jadi pembatasan aktivitas dari warga masyarakat Kota Maumere ini dilarang keluar atau beraktivitas di atas jam 7 malam seperti itu. Baik, Diandra. Selain itu, Diandra, apa sudah ada himbauan dari Bupati terkait dengan masalah ini? Untuk himbauan sendiri dari Bupati Sika, yaitu Bapak Bupati Sika menghimbau bahwa masyarakat Kota Maumere untuk tidak panik dan menyikapinya dengan mengikuti himbauan atau anjuran dari pemerintah bahwa bekerjalah dari rumah atau beraktivitaslah dari rumah dan mengurangi aktivitas yang tidak penting-penting sekali, untuk tidak keluar rumah dan tetap social distancing, jaga jarak dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Baik, Diandra. Diandra, untuk status dari Kabupaten Sika sendiri saat ini untuk orang dengan pengawasan atau orang dalam pengawasan itu seperti apa, Diandra? Apa sudah ada peningkatan atau masih negatif? Untuk saat ini sendiri untuk PDP masih negatif, dan untuk ODP beberapa orang yang dan jumlahnya itu masih sekitar 50-an orang, dan mereka melakukan karantina mandiri, dan untuk saat ini masih tingkat kesadaran dari para masyarakat Kota Maumere ini sendiri juga cukup baik. Baik, Diandra. Diandra, terakhir Diandra, terkait dengan penumpang tadi yang sempat beredar video di media sosial, adanya penumpang yang meloncat dari kapal motor tersebut, bagaimana kondisi mereka? Apa sudah ditangani juga atau seperti apa? Ya, terkait dengan aksi nekat salah satu atau beberapa penumpang yang nekat terjun ke laut karena memang mendapat kabar atau informasi yang beredar dari media sosial bahwa kapal Lambelu ini tidak diperbolehkan sandar di Pelabuhan Lorensai ini. Beruntungnya terdapat kapal TNI Angkatan Laut yang berada di sekitar kapal motor Lambelu ini langsung mengevakuasi beberapa penumpang yang nekat lompat dari kapal Lambelu ini. Jadi mereka sudah berhasil dievakuasi oleh para awak atau para TNI Angkatan Laut seperti ini. Baik, Diandra, informasi ini sebenarnya kapal motor ini sebenarnya tiba di Kota Maumere ini sebenarnya tepat tanggal 6 atau hari ini tanggal 7? Untuk kapal ini sendiri tibanya tadi pagi subuh pada jam 2:30 dan memang belum diizinkan atau belum dapat izin sandar atau izin singgah di pelabuhan, dan pada pagi jam 8 jajaran para medis dari Kabupaten Sika ini melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan terkaitan dengan pemeriksaan COVID-19 ini langsung di atas kapal Lambelu. Baik, jadi sempat terjadi selama 6 jam ya, selama 6 jam dari kapal tiba hingga pukul 8 pagi baru dilakukan pemeriksaan. Iya, betul. Dari setelah pemeriksaan itu berapa lama kapal dan para penumpang diizinkan untuk bersandar dan turun dan menuju ke ruang gedung isolasi? Ya, cukup lama dari
prosedur pengecekan kesehatan tadi karena memang pengecekan tadi dilakukan pada jam 8 pagi tadi dan mereka boleh turun pada saat malam ini. Jadi memang situasinya cukup simpang siur dan penumpang di atas kapal tersebut juga mengalami kekhawatiran dan kepanikan karena memang berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat dan berkembang luas di media sosial bahwa kapal tidak diperbolehkan singgah atau tidak diperbolehkan berlabuh di Pelabuhan Lorenzai. Baik, tepatnya boleh tahu Diandra kira-kira kapan tepat waktu penumpang kapal tersebut dipindahkan ke gedung SPC? Ya, untuk saat ini belum dapat informasi lebih lanjut, tapi dapat kami informasikan bahwa saat ini mereka sudah dievakuasi di gedung SPC. Oke, baik. Terima kasih Diandra untuk laporannya. Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat. Baik, maksud tadi Diandra, kontributor AFB TV untuk Kabupaten Sika. Dan demikian breaking news kita kali ini. Kita kembali ke program selanjutnya.